Buat kamu yang suka jalan-jalan ke tempat wisata yang banyak pohon-pohonnya, tahu nggak sih kalau ada tempat wisata edukasi loh di Cibinong? Kawasan wisata favorit keluarga ini tidak hanya sebatas lokasi wisata aja, tapi juga merupakan area konservasi dari kekayaan berbagai jenis tanaman, terutama endemik Indonesia. Buat yang kepengen tahu, stay tune ya di Kepo Iptek. Hai Sobat Iptek, ketemu lagi nih bersama Suara Madinah dalam Kepo Iptek, di mana nanti kita akan belajar terkait dengan sains dan juga cari tahu manfaatnya bagi kehidupan kita. Pas banget nih, saat ini Dina sudah berada di Kebun Raya Cibinong. Kita akan cari tahu dan belajar banyak tentang tumbuh-tumbuhan di sini. Nah, buat Sobat Iptek yang pengen tahu banyak, kita belajar bareng yuk. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kepo Iptek. Ya, seperti biasa nih Sobat Iptek, saya tidak sendiri, ditemani oleh Kak Teguh. Halo Kak Teguh, sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, bagi Sobat Iptek yang mungkin baru bergabung nih bersama kita, Kak Teguh ini adalah salah satu pemandu yang ada di Kebun Raya Cibinong ini. Kak Teguh, kali ini kita mau menuju ke tanaman apa nih yang sudah ada di belakang kita ya saat ini ya? Kita ada tanaman ipuh, tanaman kayu yang sangat besar, nantinya akan sangat besar. Dia bisa mencapai ketinggian 70 meter sampai 80 meter. Diameter batangnya juga bisa sampai 3 meter. Jadi ini memang sudah terlihat. Udah terlihat, Asli itunya ya, pondasinya ya, besar latar pondasi banget pohonnya gitu ya. Memang dia posisinya di paling atas ya, ini bisa ada pengaruhnya juga nggak sih? Bisa. Jadi dia suka yang kemiringan. Menjalar juga. Ya, jadi akarnya dia untuk memegang tebingan biar nggak mencegah longsor ya, biasanya gitu. Nah, kalau kita bahas tentang manfaatnya, ini manfaat bagi kehidupan kita biasanya digunain untuk apa sih? Kalau untuk pohon ipuh sendiri ini, kalau untuk di pedalaman ini kan dari Kalimantan Kak, dari Kalimantan pedalaman suku Dayak sana menggunakan getah pohon ini untuk berburu hewan gitu. Dan juga kulit batangnya, jadi kalau diambil seratnya, kita ambil seratnya itu bisa untuk bahan pakaian. Orang zaman dulu tuh bahan pakaiannya itu dari kayu ipuh, kulit kayu ipuh ini. Pakaian? Iya. Maksudnya untuk di seperti kita ini? Iya. Apanya tadi? Kulitnya? Kulitnya, diambil seratnya, kita ambil dulu seratnya. Tapi memang teksturnya seperti apa? Kalau Seperti misalnya buat seperti bahan pakaian? benang gitu, tipis gitu, seperti kain. Wah, ini pasti kepo banget ya seperti apa. Tapi biasanya prosesnya itu mudah nggak sih untuk bisa membuat dari kulitnya itu untuk bahan pakaian? Ya lumayan sulit, soalnya nanti kita ambil dulu kulit batangnya, kan itu karena getahnya beracun, jadi kita harus hati-hati. Nanti kita ambil, kita jemur, baru kita kayak digiling itu, diambil serat yang di dalam sudah ya bersih lah gitu ya. Sudah bersih dari kulit batang yang nggak tidak terpakai, baru bisa diaplikasikan untuk buat baju. Keren banget ya, mudah-mudahan masih bisa digunakan untuk produksi baju juga nggak sih untuk kira-kira zaman sekarang. Nah, tapi itu kan untuk sisi yang positifnya ya. Ada juga tadi sempat terspilkan tuh beracun. Ini yang mananya nih, dari pohon ini yang beracun? Getahnya. Getahnya? Ya. Beracun maksudnya untuk dikonsumsi kah atau memang terkena kulit? Seperti apa? Kalau masuk ke dalam tubuh. Jadi sifat racunnya dia membukukan darah. Ya, jadi kalau untuk hewan, kalau kena getah ini, kalau untuk orang pedalaman kita dipakai buat mata sumpit ya. Kalau kena sumpit masuk ke dalam tubuh hewan, nanti si hewan itu dalam waktu sekian menit mati karena gagal jantung. Karena terjadinya pembukaan darah di area jantung. Berarti efeknya bisa secepat itu ya. Nah, ini antisipasi juga nih buat Sobat Iptek yang mungkin menemukan atau melihat ya pohon tanaman ipuh ini di sekitar kalian, itu nampaknya harus lebih berhati-hati lagi. Betul, karena yang paling ditakutkan menyebabkan kematian ya. Bisa sampai secepat itu dalam waktu cepat. Nah, tapi sebenarnya apa yang menjadi keunikan dari pohon ini? Karena keunikan pohon ini ya mungkin karena dipakai untuk berburu, dan tapi dia juga berguna untuk serat pakaian ya. Kalau di pedalaman sana juga karena ukuran kayu yang besar juga untuk bisa konstruksi bangunan seperti buat kayu balok gitu, atap rumah gitu.
Nah, ini ternyata memang ada sisi positif Iya. dan juga sisi negatifnya. Betul. Tapi memang kalau tanaman itu pasti mayoritas sisi positifnya lebih banyak. Cuma Betul. antisipasi tadi yang beracun ya jauh-jauh lah Ya. ya. Kalau bisa dihindari Benar-benar. dari getah-getah itu. Oke deh, kita mau cari tahu lagi, kepoin ada tanaman apa lagi ya di Kebun Raya Cibinong ini. Tetaplah bersama kami di Kepo Iptek. Masih ditemani sama Kak Teguh, kita mau cari tahu banyak lagi. Di sini ada tanaman, tumbuhan banyak banget ya. Ada berapa sih di sini kurang lebih, Kak? Banyak. Kalau untuk blok ini kan blok campuran, kalau Uh-huh. sini sebutnya sini sekitar ada 230-an. 230. Hanya untuk blok sini saja ya. Belum lagi di Belum sana kan sebelah sana, sebelah sana gitu kan ya. kita di sini dari 34 hektar, Kak. Nah, kalau di blok sini, ini ada yang menarik nih di belakang kita. Ini apa nih keunikan dari pohon apa namanya? Ini namanya pohon merbau. Pohon berbau? Iya, merupakan pohon kayu dari keluarga polong-polongan dengan nama ilmiah Insia bijuga. Karena merbau ini bagus, sangat bagus kayunya untuk jembatan. Oh, kokoh ya? Ya, gitu, ya, jembatan. kokoh. Seperti jembatan yang ada di Danau Dora kita yang kita punya, itu dari kayu merbau ini. Dia sangat awet. Dia 20 tahun masih berbentuk kayu, masih bagus gitu. Dan yang kedua untuk kalau di perkampungan di sana untuk bikin tiang listrik. Hah, sampai bikin ke tiang listrik Ya. dengan pohon ini? Dengan pohon kayu pohon ini, iya. Oh, berarti memiliki keunggulan yang keren banget ya, tingkat kekuatan dari pohon ini bagus banget Bagus ya. banget. Nah, tapi kalau bicara tentang umur ya, umur mungkin pasti kan ada masa rapuhnya Ya, juga lah ya betul, kalau betul. sudah bertahun-tahun. Biasa paling lama maksimal umurnya di pohon berapa lama? Sebenarnya bukan ini umurnya berapa lama berapa. Kan keistimewaan kayu ini Iya. semakin lama Tua. malah semakin bagus. Semakin kena hujan, semakin kena angin, dia malah makin keras. Dia hampir sama gitu. seperti kayu besi. Jadi dia lebih aman ya kalau misalnya Makanya kena kalau air lebih ya banyak. kalau di jembatan kan, kalau jembatan itu nggak mungkin kita 10 tahun sekali diganti kan. Jadi harus punya kayu yang umurnya lebih panjang Oke. supaya awet. Gitu. Nah, berarti memang ada beberapa tanaman atau tumbuhan yang memang semakin besar atau semakin lama umurnya justru itu semakin kekuatannya Ya, semakin. nggak seperti manusia gitu ya. Semakin tua, Mungkin berbeda, semakin tua Betul. semakin ibaratnya ada saja tingkat kelemahannya. Nah, tapi kalau bicara secara positif, ini manfaatnya apa saja? Selain tadi untuk apa namanya kayak misalnya furniture bisa Iya, juga bisa. Betul. atau Kayak- kalau ada kaitannya sama air kan berarti perahu juga bisa ya? Iya bisa. Dia tahan air, jadi kita bisa untuk sampan. Mhm. Jadi kayu ini kalau dia bisa diameter pohonnya bisa sampai 3 meter. Jadi kalau bikin sampan tinggal kita lubangin aja. Langsung jadi utuh satu pohon jadikan sampan bisa dari kayu merbau ini. Nah, ini sebenarnya kalau untuk misalnya contoh pohon ini ya, Iya. proses pembuatannya itu lama nggak sih, Kak? Lama karena kualitas kayu yang keras dan ulet, jadi membutuhkan waktu yang lama untuk menggunakan kayu ini. Oke, nah kalau Kak Teguh nih melihat di sini kan tumbuhan atau tanaman banyak banget ya. Iya. Sebenarnya kalau didekatkan dengan antar lain pohon-pohon, ini sebenarnya bagaimana sih untuk habitat mereka? Apakah tetap terjaga atau harus disamaratakan nih pohon yang jenisnya seperti ini harus dekat dengan pohon yang sama gitu? Ya. Jadi di sini karena kita konsepnya Kebun Raya Cibinong itu memiliki konsep itu miniatur hutan-hutan yang ada di Indonesia ya. Jadi kita buat semirip mungkin dengan hutan yang ada di sana. Jadi Kebun Raya Cibinong itu kan pakai konsep ecoregion per pulau besar Indonesia. Jadi misalnya ini tanaman ini dari Papua, jadi kita tanam di wilayah yang tanamannya semua Papua dan dibuat ditanam semirip mungkin dengan yang di hutannya. Pohon ini kan pohon tinggi. Nanti kita bersandingkan dengan pohon aren ini. Pohon aren ini kan nggak terlalu tinggi dan pohon desmos ini kan nggak terlalu tinggi. Jadi nggak terjadi persaingan untuk perebutan matahari. Kalau ini disandingkan dengan pohon yang sejenis, nanti akan Sama-sama perebutan tinggi ya sama-sama gitu tinggi ya. tapi perebutan matahari. Jadi pohon yang perlu yang di bawah sekitarnya malah mati nanti. Nah, Gitu. itu yang paling penting kita juga harus tahu bagaimana untuk bisa mencampur kondisi dari pohon atau Ya, tanaman yang ada di tanaman ada di sekitar sini. kita. Kira-kira kali ini kita mau ke pulau mana lagi?
Tadi kita udah ke Provinsi Papua nih, Iya, ada di sini mau iya. kemana lagi? Usai jeda ya, tetap di Kepo Iptek. Kembali lagi di Kepo Iptek. Pasti kepo dong ya, ada tanaman apa lagi sih di Kebun Raya Cibinong ini? Nah, gimana nih? Kata gue kita sudah hampir menuju ke tanaman yang cukup unik nih. Ya, Porsinya agak termasuk pendek ya di sini ya. ini masuk tanaman perdu dan unik juga bentuk daunnya seperti ini bergerigi. Ini tanaman kalau kita di sini sebutnya Sandrego. Sandrego? Atau kalau nama ilmiahnya kita Lunasia amara. Lunasia amara. Nah, ini Sandrego. Asalnya dari mana sih? Sejarahnya tahu juga nggak, Ya, Kak? kebetulan tanaman ini ada dari Sulawesi. Jadi Sandrego itu nama daerah di Bone sana, Sulawesi sana. Terdapat banyak tanaman ini. Dan khasiatnya tanaman ini tuh untuk meningkatkan vitalitas pria. Oke, nah berarti ini bisa dikatakan tanaman obat-obatan ya. Ya, betul. Punya sisi positif untuk mengobati atau memberikan apa tadi? Vitalitas, meningkatkan vitalitas. Meningkatkan vitalitas. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk dilihat dari pohonnya, apakah memang ada fungsi tertentu nih, misalnya batangnya atau untuk meningkatkan tadi daunnya atau seperti apa? Kalau untuk semua bagian tanamannya bisa, semua mengandung sitosterol ya, yang senyawa yang bisa meningkatkan vitalitas pria. Tapi yang efek yang paling bagus itu di akar, Kak. Di akarnya. Akarnya yang memang posisi di sini. Di bawah. Posisi di pohon. Oh, yang di bawah. sudah. Makanya kita di sini diamankan. Kalau bisa jangan sampai ada yang gali akar karena berbahaya juga untuk tanamannya. Berbahaya. Betul. Untuk caranya, kakak mau tahu nggak caranya? Kalau untuk cara penggunaannya itu akarnya kita keringkan dulu. Nanti setelah kita keringkan, kita cacak-cacak, kita rendam air panas selama 15 menit. Baru kita minum. Dan rasanya karena ini dia mengandung tanin, pahit banget. Pahit banget. Iya. Nah, biasanya juga kalau obat herbal gitu emang identik sama rasa yang pahit Iya, ya. betul. Maksudnya punya khasiat yang memang luar biasa banget. Nah, tapi kalau bicara tentang umur, ini udah berapa nih? Ini emang tanaman perdu, jadi sebesar ini udah 12 tahunan. 12 tahunan. Iya, karena emang Berada di tanaman. Cibinong ini? Iya, betul. Dan kalau kakak mau tahu sejarahnya ini kenapa bisa dipakai untuk meningkatkan vitalitas pria. Jadi di sana itu di pedalaman Sandrego sana penduduknya melihara kuda. Si kuda itu senang makan daun dan batangnya. Nah, setelah penduduk pulang bawa kudanya ke kandang, melihat banyak kuda betina dan terjadilah dikawinin semua. Oh, jadi Jadinya, itu menjadi efek ya. untuk si kuda itu awal Jadi si kuda itu awal ya? mulai jadi penduduk sana, wah kuda aja nih lima kuda betina aja nggak Iya, capek iya, nih. iya, Kayaknya iya, kalau iya, buat iya. manusia kita coba bisa kali ya gitu. Oke. Jadi di sana jadi sejarahnya dipakai untuk obat meningkatkan vitalitas ya gara-gara si kuda itu. Baik, biasanya tanaman ini apakah tumbuh di daerah Sulawesi saja atau pernah dengar juga nggak nih Kak Teguh di daerah Jawa misalnya? Ya, kebetulan juga di daerah Jawa tumbuh, di daerah Sumatera juga ada, di Nusa Tenggara juga pernah ditemukan. Dan tanaman ini senangnya itu di bebatuan, di tebing-tebing. Karena kita ini karena hutan buatan ya di Cibinong ini, jadi kita tanam di tanah aja. Dia paling bagus itu, yang paling berkhasiat itu akarnya kalau yang nempel di batu bebatuan. Nah itu yang paling bagus. Paling bagus ya. Tapi ngomong-ngomong paling bagus nih, cara perawatannya gimana sih Kak? Karena kan kalau kita lihat tanaman ini kan juga baiknya harus dijaga juga. Iya. Dia kan makhluk hidup juga yang memang harus punya perawatan intens nih. Betul. Gimana sih untuk merawat tanaman yang baik? Ya, perawatan tanamannya pertama ya kita harus melakukan penyiraman seperti pemupukan, dan juga kita harus membersihkan kalau ada gulma-gulma yang mengganggu di sekitar tanaman. Kita juga bisa membersihkan kalau ada benalu-benalu yang nempel di batang agar si tanaman mendapat nutrisi yang maksimal dari akarnya. Seperti ini itu, juga menjadi tugasnya Kak Teguh ya, dengan kawan-kawan gitu ya, pemandu yang memang ada di sini. Karena dengan kita mencintai tanaman, terus membersihkan yang ada di sekitar, ini menjadi nilai plus banget gitu ya. Nah, ngomong-ngomong kembali lagi untuk dari pohon ini,
Sebenarnya kalau pohon ini kita lihat cuacanya sangat berpengaruh juga nggak sih untuk di lingkungan kita? Misalnya nih ada beberapa orang yang ingin menanam pohon ini, itu aman juga nggak sih kalau misalnya di sekitar rumah atau hanya fokus di bebatuan aja? Untuk tanaman ini sebenarnya aman. Dia hidup di segala medan, makanya saking dia bandelnya tanaman ini, saking dia kuatnya untuk tumbuh, dia di bebatuan aja hidup. Apalagi kita tanam di tanah, seperti itu Kak. Jadi kalau nanti kalau kita tanam, ini kita tanam ada di wilayah yang cukup rapat ya dengan pohon besar, nanti daunnya bisa lebih besar dari ini. Kalau kita tanam di tempat yang terbuka. Tapi kalau kita tanam ini tempat yang matahari full, yang sangat panas, nanti daunnya akan mengecil. Tidak sebesar ini. Itu ya, gimana? Udah nggak kepo lagi dong ya, kita udah makin tahu tadi udah ada tanam-tanaman yang memang untuk menghasilkan kayu yang baik, terus juga ini tanaman yang menghasilkan obat-obatan. Terima kasih ya Kak, nanti kita masih akan melihat tanaman apa saja lagi sih yang ada di Kebun Raya Cibinong ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kepo Iptek. Halo Sobat Iptek, bertemu lagi dengan saya Kak Teguh dan kita masih akan melakukan eksperimen. Nah, eksperimen kali ini kita akan mencoba membuat media tanam. Tadi kan kita udah mulai melakukan proses okulasi, cangkok dan juga stek. Nah, kita kali ini akan membuat media untuk menanam tanaman hasil stek atau okulasi tersebut. Dan bahan-bahannya di sini kita punya tanah ini tanah murni ya, tanah gembur. Kita cari usahakan tanah yang gembur. Oke, yang kedua ya punya pupuk kandang. Di sini kita pakai kotoran kambing. Yang ketiga ini kita punya kompos yang sudah kita campur dengan sekam. Nah, oke. Selanjutnya kita di sini punya polybag, sekop kecil. Oke, dan untuk prosesnya kita bisa mulai. Nah, kalau untuk media tanam di sini kita biasanya pakai perbandingan 2:1. Kita pakai takaran nih gayung saja ya yang biar mudah. Dari sini tanahnya itu yang 2. Kalau ada seperti akar-akar sini kita bersihkan saja. Pupuk kandangnya 1. Dan yang terakhir kompos dan juga sekam yang sudah kita fermentasi. Oke, setelah selesai kita aduk saja media ini supaya merata, tercampur merata. Nah, kalau untuk fungsi dari pupuk kandang mungkin Sobat Iptek semua sudah tahu ya, kalau fungsinya itu untuk menyuburkan tanaman yang kita tanam. Dan kalau untuk yang sekam dan komposnya itu untuk menjaga kegemburan dari media tanam tersebut agar tidak terlalu padat, karena kalau terlalu padat perakaran akan terganggu dan proses pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Nah, ini sudah jadi. Nah, berikutnya saya akan mencontohkan cara menanam tanaman yang baik. Di sini saya punya tanaman hasil setek. Ini tanaman Roelia atau kencana bunga ungu. Ini tanamannya sudah kita setek kira-kira 2 minggu yang lalu. Dan sini, nah, pertama kita ambil dulu polybagnya.
Kita sesuaikan ya kalau ukuran polybag dengan ukuran tanaman. Kalau tanaman sebesar ini kira-kira 20 cm, kita pakai ukuran polybag yang 20 x 20. Kita isi kira-kira 3/4 bagian. Nah, yang terakhir kita mengambil tanaman yang hasil kita semai, hasil setekan 2 minggu lalu itu. Nah, dan caranya itu kita jangan asal cabut, nanti akan mengganggu akar yang emang masih sangat rapuh, karena ini tanaman masih sangat muda, hasil setek baru 2 mingguan umurnya. Jadi kita harus mencongkel seperti ini. Kita angkat dari bawah. Nah, seperti ini. Nah, kalau dapat seperti ini. Nah, kita masukkan saja ke dalam polybag. Usahakan si tanaman ada di tengah-tengah. Hanya untuk pemantas saja sih. Kalau di pinggir kan nggak enak dilihat. Nah, ini kita isi tanahnya sampai penuh ya. Setelah itu kita padatkan. Nah, setelah selesai ini nanti kita harus langsung melakukan penyiraman. Nah, dan habis kita lakukan penyiraman, jangan langsung kita taruh di tempat yang matahari terbuka. Kita taruh di tempat yang teduh dulu, agar si tanaman ini bisa beradaptasi dengan suhu dan lingkungannya. Nah, mudah sekali bukan cara kita untuk menanam tanaman ini dengan cara membuat media tanam dan memindahkan tanaman hasil stek ini. Nah, untuk sobat tek di rumah kalau ingin mencoba tinggal ikuti saja proses yang tadi saya sudah lakukan, dan selamat mencoba. Gimana Sobat Iptek, udah gak kepo lagi dong ya? Ternyata di Kebun Raya Cibinong ini banyak banget ya koleksi tumbuh-tumbuhannya. Buat kalian yang masih kepo, kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya. Tidak terasa akhirnya saya Suara Madinah undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Sobat Iptek semuanya. Sampai jumpa.